يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Ibrahim bin Hamzah, qala haddatsana Ibnu Abi Hazim wad-Darawardi an Yazid an Abdullah bin Khabbab an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallam wa dzikra indahu ammuhu Abu Talib faqala. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda ketika itu disebutkan di sisi Nabi tentang pamannya Abu Talib. Kita Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir. Abu Talib. Maka Rasulullah berkata, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumil qiyamah. Semoga syafaatku bermanfaat bagi pamanku pada hari kiamat. Fayuj'alu fi dhahdahin minan nar yablughu ka'baihi. Maka seharusnya dia disiksa di neraka bawah, tapi dia disiksa di neraka yang paling atas, yang di mana apinya cuma sampai di mata kakinya. Dhahdah itu adalah kalau kita jalan di sungai, airnya lagi surut. Sehingga kita menginjak langsung tanahnya dan airnya cuma sampai ke bawah mata kaki. Itu namanya dhahdah. Itu air lagi surut, kita jalan di sungai. Dhahdah. Ya. Jadi kata Nabi, semoga syafaatku untuk pamanku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Sehingga dia tadinya harusnya diazab paling bawah, diazab di neraka yang cuma sampai kena apinya cuma kena sampai mata kaki. Minan nar. Ya buluku ka'baihi, yang neraka tersebut sampai ke mata kakinya. Yagli minhu ummu dimaghihi, maka pokok otaknya mendidih gara-gara hal itu. Taib. Ini hadis di antara sekian hadis yang menunjukkan Abu Talib masuk neraka. Karena masalah Abu Talib masuk neraka ini diingkari oleh orang-orang Syiah. Bahkan ada orang Syiah yang pernah email saya. Padahal hadis tentang Abu Talib masuk neraka banyak diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh 4 atau 5 sahabat. Dan perkara masyhur bahwasanya Abu Talib masuk apa? Masuk neraka ya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, Abu Talib sudah di neraka yang paling bawah. Kenapa dia neraka paling bawah? Karena dia sudah tegak hujah kepadanya dengan segala hujah. Dia sudah tahu kebenaran di depan mata. Dia tahu ini ponakannya orang yang paling benar. Dia tahu mukjizat Nabi. Dia tahu semuanya. Tapi dia tetap ngeyel. Tidak mau beriman gara-gara takut dicerca. Dengan syairnya yang ma'ruf dia berkata, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaula al malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku telah tahu agama Muhammad adalah agama yang terbaik di antara agama-agama yang ada, daripada agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, agama penyembahan berhala. Dia mendapati banyak agama di zaman tersebut. Tapi kata dia agama Muhammad yang paling baik. Walaulal malamah wa hidharu masabbah, kalau bukan karena cercaan dan menghindari makian, engkau akan dapati aku terang-terangan masuk Islam. Tidak mau masuk Islam, masuk. Kemudian dia meninggal. Kata para ulama, seandainya Abu Talib masuk Islam, kedudukannya mungkin seperti Abu Bakar dan Umar. Seandainya dia masuk Islam, mungkin bisa jadi lebih. Tapi karena tidak masuk Islam, seharusnya di neraka yang paling bawah. Kenapa neraka yang paling bawah? Karena hujah sudah tegak di hadapan dia. Dan yang menegakkan hujah tersebut orang yang paling dia sayang lebih daripada anak-anaknya. Cuma dia takut dicerca dan dicela. Makanya dia mengatakan laula ana lakana fid dark asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, dia sudah di neraka yang paling bawah. Tapi Rasulullah SAW kasih syafaat sehingga dia azabnya diringankan. Dan ini di antara kekhususan Nabi SAW. Tidak ada ceritanya seorang penghuni neraka jahanam diringankan azabnya, enggak ada. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Tidak ada orang-orang yang kafir diringankan azabnya, itu enggak ada. Ya, enggak ada. Wa ma tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak ada syafaat bermanfaat bagi orang-orang kafir, enggak ada. Jadi ayat-ayat mengatakan syafaat bagi orang kafir tidak ada. Tidak ada orang kafir azabnya diringankan, enggak ada. Ya.
Yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Penghuni neraka mengatakan, "Ya wahai penjaga neraka, sampaikanlah kepada Allah agar mengurangi azab kami, libur sedikit meskipun cuma sehari." Tidak diringankan. Oleh karenanya Abu Talib adalah kekhususan. Nabi minta kepada Allah maka dikurangi azabnya. Dan Abu Talib ini adalah orang paling berjasa dalam dakwah Islam. Tidak ada orang kafir punya jasa seperti Abu Talib. Dia yang merawat Nabi masih kecil. Dia yang merawat Nabi. Dia yang membela Nabi. Dia yang membela habis-habisan. Dia yang pasang badan. Sehingga tidak ada seorang pun dari orang kafir yang berani mengganggu fisik Nabi. Sementara Abu Talib masih hidup, enggak ada. Mereka mulai berani mengganggu fisik Nabi setelah Abu Talib meninggal. Pada tahun 10 kenabian baru mereka taruh kotoran ketika Nabi sedang sujud. Mereka taruh kotoran di atas pundak Nabi. Mereka mulai berani mengganggu Nabi secara fisik. Ketika Abu Talib masih hidup enggak berani. Biasanya luar biasa. Itu pun tetap masuk apa? Neraka. Dan Nabi ketika ingin mendoakannya ditegur oleh Allah. Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Maka nabi Nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin." Tidak pantas bagi Nabi dan orang syirik jasanya sebesar apapun bagi Islam. Jasanya besar. Mungkin dia menghajikan pembantunya, mungkin. Mungkin dia bantu dakwah, mungkin. Tapi kalau mati musyrik, kau masih kalah dengan Abu Talib. Abu Talib neraka, kau juga neraka. Tidak boleh kita doain dia, enggak boleh. Apalagi orang kafir mati tidak punya jasa buat Islam. Tidak punya jasa buat Islam. Malah mungkin melegalkan berbagai macam kemaksiatan. Terus kita doakan, tentu tidak boleh. Ada batasannya. Kalau dia masih hidup, kita boleh doakan supaya dapat hidayah. Tapi kalau dia mati, enggak boleh. Ini aturan, Allah bikin aturan. Enggak boleh. Tapi dia orang sosial, Ustaz. Ya sosial. Lebih sosial mana dia atau Abu Talib? Abu Talib jadi apa? Jadi parameter. Mana lebih baik, dia atau Abu Talib? Lebih baik kamu atau Muhammad? Tentu lebih baik Muhammad SAW. Muhammad SAW tidak boleh doain orang kafir terbaik. Manusia terbaik tidak boleh mendoakan orang kafir terbaik. Ini kamu enggak beres, orang kafir yang kamu doain juga tidak beres. Sama-sama tidak beres. Enggak boleh, kita punya aturan. Agama kita ada aturan. Nanti ketika kita mendoakan orang kafir, orang menggampangkan, oh syirik juga enak tuh jadi orang musyrik, mati didoain sama orang Islam. Ketika di dunia dijaga sama orang Islam, dipijit sama orang Islam, mati didoain orang Islam. Enak, jadi musyrik aja. Kalau jadi Islam ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Kalau orang musyrik kan halal, 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 halal. Dijaga sama orang Islam, mati diantarin orang Islam, didoain sama orang Islam. Sampai ada kawan dia mu'allaf. Sampai dia diejek sama saudara-saudaranya. Kamu kemana aja? Kenapa enggak kembali lagi katanya? Ngapain kembali katanya? Kita aja sekarang dijaga sama orang Islam di dunia. Dimuliakan maksudnya dijaga. Dijaga untuk berbuat kesyirikan maksudnya. Nanti di surga kita dijaga juga. Jadi dia diejek, dia cerita sama saya. Jadi maksudnya ada aturan. Kalau kita ada orang baik, ya kita baikin, namanya orang Islam, kita harus berbuat adil. Orang musyrik baik, orang kafir baik, kita baik. Punya kebaikan, kita berusaha balas kebaikannya. Tapi kalau mati musyrik sudah, enggak boleh kita doakan, enggak boleh. Karena dia tidak lebih baik daripada Abu Talib. Kita lanjutkan. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abu Awana an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang panjang tentang syafaat. Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Allah mengumpulkan manusia seluruhnya pada hari kiamat. Dari awal sampai akhir. Qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila fi yaumin ma'lum. Ya. Sungguhnya orang-orang semua dari awal sampai akhir semuanya akan dikumpulkan, ya. Miqati yaumin ma'lum, pada waktu yang telah ditentukan. Bahkan
ketika dikumpulkan maka tidak ada yang bisa bersembunyi. Semua dikumpulkan dari awal sampai akhir. Fayaquluna law istashfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina. Ya, bagaimana kalau kita minta syafaat agar memohon kepada Allah agar Allah merehatkan kita dari tempat kita ini. Ya, karena mereka dibangkitkan kemudian disuruh nunggu di padang mahsyar, matahari jaraknya satu mil dan panas. Dan mereka semua berdiri. Makanya Allah mengatakan yauma yaqumun nasu rabbil alamin, manusia berdiri untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah datang sidang. Dan mereka kepanasan, kemudian sempit. Jadi mereka bercucuran keringat. Dalam hadis ada keringat sampai di yang imannya bagus sampai di mata kaki, imannya kurang sampai di lutut, kurang lagi sampai di pinggang, ada yang sampai di wa yuljimhul araqu iljaman sampai di mulut. Maka mereka kepayahan. Maka mereka pun punya ide bagaimana kalau kita pergi kepada Nabi Adam. Fayatuna Adam, mereka pun datang kepada Nabi Adam. Fayaqulun, kemudian mereka mulai memuji Nabi Adam. Antal ladzi khalaqakallahu biyadihi. Wahai Adam, engkaulah yang Allah ciptakan dengan tangannya, engkau spesial. Kita tahu tidak semua makhluk diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diciptakan dengan tangan Allah adalah Nabi Adam. Ibnu Umar mengatakan 4 diciptakan dengan Allah, Nabi Adam, Jannatu Aden, Al-Qalam, dan Arsy. Taib, engkau diciptakan dengan tangan Allah, Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah meniupkan kepada engkau dari ruhnya. Wa amaral malaikata fasajadu laka, dan Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu, ya. Kalau manusia yang lain bukan dari Allah, tidak ciptakan dengan tangan Allah, tapi melalui proses, ya enggak? Proses air mani ketemu dengan al-sel ovum, kemudian masuk di rahim, kemudian umur sekian hari, ada yang bilang 4 bulan, maka malaikat yang tiup ruh. Yang tiup ruh siapa? Malaikat. Adam enggak, Adam spesial, Allah ciptakan dari tanah, Allah bentuk seperti tembikar, setelah itu Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam. Jadi Adam spesial. Dan dia manusia pertama, langsung Allah ciptakan. Kemudian Allah suruh malaikat sujud kepada engkau, maka mereka pun sujud kepadamu. Fashfa' lana inda rabbina. Kalau gitu berilah syafaat bagi kami di sisi Rabb kami, yaitu supaya Allah segera datang memulai persidangan. Karena lama berdiri, panas. Fayaqulu, maka Adam mengatakan lastu hunakum, itu bukan tempatku, yaitu aku tidak bisa. Saya tidak layak untuk beri syafaat bagi kalian. Wa yadhkur khati'atahu, dan dia menyebutkan dosanya. Itu dia mengatakan saya pernah dilarang mendekati suatu pohon, malah saya dekati dan saya makan apa? Buahnya. Nafsi nafsi, jiwaku jiwaku. Ada yang mengatakan maksudnya adalah jiwaku sendiri butuh syafaat, bukan kalian aja, saya juga butuh apa? Syafaat. Lastu hunakum, saya tidak, itu bukan tempat saya untuk beri syafaat bagi kalian. Jadi benar-benar tidak ada pede ketika itu Nabi Adam alaihissalam. Karena dia pernah melakukan satu kesalahan. Kita kesalahan beribu-ribu. Nabi Adam alaihissalam satu salah, dia ingat, ini tidak pede. Ini zaman sekarang tenang, nanti ada wali fulan, dia bisa padamkan api neraka. Subhanallah. Ini Adam aja alaihissalam yang salah satu dosa aja yang enggak pede ketika itu. Kemudian dia berkata karena sayang kepada anak cucunya, coba nabi yang lain. Kata Adam, itu Nuhan. Pergilah kepada Nabi Nuh. Awwala rasulin ba'athahu Allah. Dia rasul yang pertama yang Allah utus. Dalam riwayat yang lain, idhabu ila Nuhin. Ya. Engkau pergilah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah awwalu rasulin ursila ila ahlil ard. Rasul pertama yang Allah utus kepada penghuni apa? Bumi. Siapa rasul pertama? Nabi Nuh. Nabi Adam diutus kepada anak-anaknya, tapi di zaman Nabi Adam belum ada kesyirikan.
Baru terjadi kesyirikan di zaman apa? Nabi Nuh. Maka disebut Nabi Nuh rasul pertama. Kalau Nabi Adam nabi, ya. Fayatunahu, kemudian mereka pun datang kepada Nabi Nuh. Fayaqulu lastu hunakum. Ai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama Allah kirimkan ke muka bumi. Wa sammakallahu 'abdan syakura. Allah memuji engkau dengan mengatakan engkau adalah hamba yang pandai bersyukur. Mereka puji Nabi Nuh, menarik hatinya supaya Nabi Nuh pede memberi syafaat. Nabi Nuh juga tidak pede. Mereka muji Nabi Adam supaya Nabi Adam pede berani untuk beri syafaat, tidak berani. Ada dosa saya pernah lakukan. Nabi Nuh juga kata dia, saya melakukan kesalahan. Datang dalam dua riwayat. Di riwayat dia mengatakan saya telah berdoa dengan doa yang terlarang, yaitu mendoakan anaknya. Jadi anaknya ketika mati tenggelam, Nabi Nuh sayang, dia mengatakan ya Rabbi innahu min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Rabbku, sungguhnya anakku ini dari keluargaku dan kau telah menjanjikan janji yang bahwasanya kau akan menyelamatkan keluargaku. Ya, wa anta ahkamul hakimin. Jadi Nabi Nuh berdoa, saking sayang anaknya mati kafir, dia ingin anaknya masih apa? Selamat. Maka Allah mengatakan, ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu saleh. Wahai Nuh, itu bukan anakmu, bukan keluargamu. Anakmu itu bukan keluargamu dan dia telah melakukan kekafiran. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilmun. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Jangan kau minta aku dengan doa seperti itu yang kau tidak punya ilmu. Aku nasihati engkau jangan sampai kau termasuk orang yang jahil, pelaku maksiat. Nabi Nuh ternyata dia tidak pede. Dia pernah berdoa dengan suatu doa yang Allah tegur. Seakan-akan kata para ulama mengatakan, seakan-akan Nabi Nuh berkata, nanti kalau saya doa lagi nanti enggak dikabulkan lagi, salah lagi. Daripada saya salah minta, mending saya enggak minta. Enggak, saya enggak pede. Dalam riwayat yang lain Nabi Nuh mengatakan, saya telah berdoa kepada kaumku dengan doa yang membuat kaumku tenggelam semuanya. Bukan menyelamatkan mereka, tapi membuat mereka apa? Tenggelam. Sekarang kalian minta doa, saya berdoa kepada Allah agar selamat. Saya enggak pede. Saya sih pernah doa, tapi doanya menenggelamkan apa? Kaumku. Gimana doain kalian? Enggak pede Nabi Nuh. Subhanallah. Itu dua kesalahan atau bukan apa ya? Yang Nabi Nuh ingat, itu terngiang-ngiang dalam diri mereka. Para anbiya mereka kesalahannya sangat sedikit. Dan itu selalu mereka ingat-ingat dan mereka benar-benar menyesali. Cuma Allah mentakdirkan mereka bersalah karena memang itulah sifat apa manusia. Mereka bukan malaikat. Akhirnya Nabi Nuh berkata, lastu hunakum. Itu bukan tempatku beri syafaat buat kalian. Dan dia sebutkan kesalahannya. Kemudian dia sayang kepada anak cucunya, dia kasih nasihat. Itu Ibrahim, pergilah kalian kepada Ibrahim. Alladzi ittakhadahu Allahu khalila. Nabi Nuh ingatkan, Ibrahim itu kekasih Allah. Pergi ke dia. Bayangkan orang semua kepanasan matahari jarak 1 mil, keringat bercucuran. Ayo pergi ke Ibrahim. Fayatunahu, mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim dan mereka puji Ibrahim. Anta Khalilur Rahman, engkau kekasih Allah. Apalagi predikat yang lebih tinggi daripada kekasih Allah. Saatnya engkau berbicara kepada kekasihmu. Engkau kan kekasih Allah. Ibrahim berkata, lastu hunakum. Itu bukan tempatku beri syafaat bagi kalian. Dalam riwayat Ibrahim menyebutkan, saya pernah berdusta 3 kali. Semua tiga dusta tersebut semuanya demi kebaikan. Dusta yang pertama ketika Ibrahim diajak untuk menyembah berhala oleh kaumnya karena ada acara perayaan, yaitu diajak untuk ikut perayaan syirik. Maka Ibrahim tidak mau pergi. Ibrahim berkata, faqala inni saqim, saya sakit, enggak bisa ikut. Dia dusta padahal dia enggak sakit. Tapi ini dusta bukan dusta yang tegas, ini namanya tauriah. Maksudnya dia mengatakan hatiku sakit lihat kalian. Fisik enggak, kaumnya memahami dia sakit fisik. Saya sakit. Sehingga dia tidak mau ikut hari perayaan kesyirikan. Perayaan musyrik ngapain ikut? Saya sakit kata dia. Yang kedua, dia dusta ketika ditanya, anta fa'alta hadza bi alihatina? Engkau yang hancurkan patung-patung kami, tuhan-tuhan kami. Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang bikin Tuhan gede ini. Coba kalau enggak percaya tanya sama Tuhan-Tuhan yang kecil. Kalau mereka bisa jawab. Ini bohong tapi tidak bohong tegas ya. Karena Ibrahim orang katakan bohong bersyarat. Kalau memang Tuhannya bisa ngomong, benar dia yang hancurin. Tapi Tuhan-Tuhan kecil enggak bisa ngomong, berarti bukan dia dong, saya dong.
Tapi Ibrahim menganggap ini perkataan dusta. Yang ketiga, ketika Sarah mau dizinai, ditanya siapa ini Ibrahim mengatakan hadhi ukhti, ini adalah saudariku, maksudnya saudari sesama muslim, bukan adikku. Ibrahim dusta karena kalau Ibrahim mengatakan ini istriku, dia dibunuh. Kalau dia bilang saya itu adalah istriku, dia dibunuh, istrinya diambil. Supaya dia tidak dibunuh, supaya selamat, dia mengatakan hadhi ukhti, ini adalah saudariku. Ini tiga kalau kita perhatikan, bukanlah dusta yang nyata, dan ini semua demi kemaslahatan. Itu pun membuat Ibrahim tidak pede untuk memberi apa? Syafaat. Lihat bagaimana solehnya mereka. Kita asal ngomong, asal dusta, asal nipu, asal bohong. Tipu-tipu dikit lah. Kamu jangan jujur-jujur banget kamu ditipu orang. Ya. Kamu kalau jujur-jujur banget nggak laku barangmu, tipu-tipu dikit lah. Justru kalau orang pandai nipu supaya barang laku, oh hebat kau pandai nipu. Harga barang jadi naik, nipu orang, nipu konsumen. Nipu aja dikit-dikit. Kamu jangan jujur-jujur banget kalau jualan. Tulis saja hotel gini dan setara. Nanti setara sama-sama di Mekah. Tadinya bintang 5 jadi bintang 7 kan, naik pangkat jadi bintang 7. Di bawah langit ya, bintang 7. Enggak ada hotel maksudnya. Tulis saja setara sama-sama di Mekah. Jangan jujur-jujur banget. Sekarang orang banyak begitu. Ini Ibrahim aja bohongnya bukan bohong, cuma sekedar apa? Salah ngomong yang tidak, namanya tauriah, itu pun dia tidak pede. Dia bilang lastu hunakum. Saya tidak bisa, bukan tempatku untuk memberi syafaat bagi kalian. Dia sebutkan fayadhkur khati'atahu, dia sebutkan kesalahannya. Kemudian dia berkata, itu Isa, pergilah ke Nabi Isa. Ini semua rasul-rasul yang hebat. Nabi Adam adalah apa namanya? Nenek moyang, kemudian Nabi Nuh, kemudian siapa tadi Nabi Ibrahim. Ya, kemudian Ibrahim harusnya ada Nabi Musa, tapi tidak disebut dalam hadis ini. Dalam hadis yang lain, ini terus ya, Nabi Ibrahim, mereka adalah wazkur khati'atu Musa. Kata Ibrahim apa? Datanglah kepada siapa? Nabi Musa. Saya kelewatan. Itu Musa alladzi kallamahullah. Pergilah kepada Musa yang Allah pernah berbicara langsung dengan dia. Yaitu makanya dia Musa disebut kalimullah. Spesial. Nabi yang Allah ajak berbicara. Allah ajak berdialog. Apa di tangan kananmu wahai Musa? Ini tongkatku. Lemparkan Musa. Dialog Tuhan sama hamba tersebut. Kita enggak usah Allah. Malaikat aja enggak pernah ngobrol sama kita ya. Pernah ngobrol sama kita? Ustadz aja ngobrol jarang. Ditemui ustadznya susah. Banyak apa? Banyak bodyguardnya ustadz sekarang. Mau ketemu susah. Mau ketemu ustadz, mau ketemu malaikat. Ustadz aja susah. Terlalu banyak bodyguardnya. Lebih banyak dari pejabat bodyguardnya kadang-kadang. Pengawalnya banyak. Taib. Ini Allah ajak bicara langsung. Hebat atau tidak? Hebat. Allah sudah biasa bicara sama Nabi Musa. Sekarang datang ke Nabi Musa. Dia Ibrahim sayang sama manusia ketika sudah ke Musa pergi ke Musa. Musa alaihissalam pernah diajak ngobrol sama Allah. Udah insya Allah pede. Ternyata tidak pede juga. Datanglah mereka kepada Musa. Mereka bilang anta kalimullah, wahai Musa engkau Allah yang pernah diajar bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala tara ma balagha bina? Tidakkah kau lihat bagaimana penderitaan kami? Keringat bercucuran, matahari jarak 1 mil. Susah kami. Ala tasfa'lana inda rabbik? Tidakkah engkau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu? Musa tidak bisa. Fayaqul lastu hunakum. Bukan posisiku untuk beri syafaat bagi kalian. Fayadhkuru khati'atahu. Dia menyebutkan dosanya. Apa dosa Nabi Musa? Dia mengatakan laqad inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Saya pernah bunuh orang yang saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Yaitu dalam surat Al-Qasas ketika fawakazahu Musa faqada alaihi. Musa pukul ternyata langsung mati karena bisa terlalu kuat. Dia padahal pukul mau kasih pelajaran doang, ternyata terlalu tinggi pelajarannya. Tewas. Sekali pukul mampus. Jadi Musa kuat sekali. Dia pernah pukul batu sampai terlihat 6-7 bekas pukulan di batu. Luar biasa. Kalau kita mukul bekas batu di tangan kita. Luar biasa. Jadi terlalu kuat Nabi Musa. Dan dia tidak sengaja. Makanya bukan dosa besar. Dia tidak sengaja.
Dia tidak sengaja membunuh orang tersebut, hanya kasih pelajaran ternyata mati. Maka itu selalu ingat bagi Nabi Musa. Nabi Musa ingat terus sampai hari kiamat ketika engkau kan begini, engkau kan begini. Dan betapa banyak dalam Al-Quran Allah puji Nabi Musa. Kata Allah, wa kana indallahi wajihan. Dan Musa punya kedudukan di sisi Allah. Allah puji Nabi Musa. Kata Allah, wa alqaita alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Aku melemparkan rasa cinta kepada engkau wahai Musa dan engkau akan berjalan sesuai dengan perhatianku. Sehingga orang lihat Nabi Musa pasti cinta sama Nabi Musa. Firaun aja cinta sama Nabi Musa. Siapa yang dengar Nabi Musa pasti rindu dengan Nabi Musa. Ini orang hebat Nabi Musa. Jadi Allah kasih perhatian khusus. Itu pun Nabi Musa tidak berani. Kalau kita nanti saya ngomong tentang itu, bisa enggak ngomong sama Pak Menteri? Oh tenang, nanti saya ngomong. Kamu siapamu? Saya tetangganya, aman. Baru tetangga udah pede. Ini luar biasa maksudnya. Allah kasih perhatian, Allah bilang kau punya kedudukan. Tapi disuruh ngomong sama Allah, enggak berani. Enggak berani. Lastu hunakum, itu bukan tempatku. Maka Nabi Musa berkata, itu Isa, pergilah ke Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa yang Allah angkat dia, diselamatkan. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, aku akan mengangkatmu kepadaku. Dan Allah akan turunkan di akhir zaman. Fayatunahu fayaqul. Maka mereka pun datang kepada Isa dan mereka berkata, wahai Isa, engkau gini. Ya. Pujian-pujian Nabi kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, ya, lastu hunakum. Saya bukan posisinya. Dan dia tidak menyebutkan dosa. Dia cuma enggak pede aja. Nabi Isa tidak disebutin dia punya kesalahan. Tapi dia tidak pede. Dia bilang itu Muhammad dan pergi ke Muhammad. Muhammad punya spesial yang tidak dimiliki nabi yang lain. Apa itu? Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dia telah dipastikan diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu hanya berlaku pada Muhammad. Dia punya spesial, diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun akan datang. Pergi ke dia. Fayatuni, kata Nabi Muhammad SAW, mereka pun datang kepadaku. Fa asta'dzinu ala rabbi, aku pun minta izin kepada Rabbku. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajidan. Ketika aku melihatnya maka aku pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yad'uni masyaallah, dan Allah biarkan aku sujud terus. Aku sujud. Dalam riwayat fa yuftahu alayya min mahamid la usinahal an, maka aku pun memuji Allah dengan pujian-pujian yang sekarang aku belum bisa. Nabi menguasai nama-nama Allah, sifat-sifatnya, tapi tidak seluruhnya. Ada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah sembunyikan. Nanti pada hari kiamat Allah ajarin. Jadi Nabi muji Allah dengan pujian yang lebih daripada itu. Yang sekarang kata Nabi, la usinahal an, sekarang saya belum bisa muji dengan pujian tersebut. Maka Nabi sujud. Terus sujud lama. Ini meminta izin syafaat, caranya begitu, sujud dulu. Ini memberi syafaat, sujud apa? Dulu. Sampai Allah berkata, summa yuqal, dikatakan kepadaku, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'tah, mintalah akan dikabulkan. Wa qul yusma, kau bicara akan didengar. Washfa tu syaffa, berilah syafaat, kau akan diizinkan beri syafaat. Fa arfa'u ra'si, aku pun angkat kepalaku. Fa ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni, aku pun muji Allah dengan pujian yang Allah ajarkan kepadaku. Thumma ashfa'u, kemudian aku beri syafaat. Fa yahuddu li haddan, maka aku diberi batasan. Ini ada apa maksudnya aku diberi batasan? Ada yang mengatakan maksudnya Rasulullah bilang kau akan beri syafaat begini, untuk begini, untuk orang yang masuk neraka enggak jadi masuk neraka, untuk orang yang sudah masuk surga dinaikkan derajatnya, untuk orang begini, untuk pamanmu Abu Thalib dikasih batasan. Inilah sebatas-batasan syafaatmu. Silakan kasih syafaat. Untuk orang yang masuk surga tanpa hisab agar segera masuk. Ada yang mengatakan maknanya demikian. Aku diberi batasan. Ada yang mengatakan maksudnya, ini disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini maksudnya aku diberi batasan, maksudnya Allah akan menggambarkan tentang tingkatan-tingkatan syafaat. Syafaat tingkatannya begini. Maknanya mirip-miripnya. Di antaranya orang masuk neraka bisa kau keluarkan.
Di antaranya agar Allah datang memulai persidangan. Tsumma ukhrijuhum minan nar wa udkhiluhumul jannah, maka aku keluarkan mereka dari neraka dan aku masukkan ke dalam apa? Surga. Ini tentu pembahasannya ada terpotong panjang. Maksudnya setelah itu mulailah Allah datang, kemudian Allah mulai persidangan, kemudian hisab, kemudian segala-segala lewat sirat sehingga ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Baru setelah itu Nabi mengeluarkan orang yang masuk neraka menuju apa? Surga. Di antara syafaat yang Allah izinkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengeluarkan orang dari neraka menuju surga. Sudah masuk dulu. Tsumma a'udu fa aqa'u sajidan. Aku pun kembali aku sujud lagi. Mislahu fi tsalitsa awir rabi'ah. Aku sujud lagi, minta berizin agar mengeluarkan orang dari neraka jahanam hatta ma baqiya finnar illa man habasahul Quran, sampai tidak ada tersisa dari neraka kecuali yang ditahan oleh Al-Quran, yaitu yang Allah berfirman, yaitu orang kafir, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak ada manfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang beri syafaat. Jadi di antara syafaat Nabi adalah mengeluarkan orang dari neraka jahanam. Wa kana Qatadah yaqul inda hadza, Qatadah seorang tabi'in ketika dia menafsirkan hadis ini dia berkata, ai wajaba alaihil khulud, maksudnya kecuali yang ditahan Al-Quran, yaitu yang wajib untuk abadi, maka Rasulullah tidak bisa beri syafaat. Kecuali siapa yang diberi syafaat yang abadi? Abu Talib. Itu pun bukan untuk keluar, tapi untuk meringankan aja. Itu khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya anil Hasan bin Zakwan, qala hadatsana Abu Raja, qala hadatsana Imran bin Husain, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin. Akan keluar suatu kaum dari neraka dengan syafaatnya Muhammad. Fayadkhulunal jannah, dan mereka pun masuk surga. Yusammauna al-jahannamiyyin, mereka diberi nama dengan alumni jahannam. Alumni jahannam. Enggak apa-apa, alumni jahannam, yang penting masuk apa? Surga. Kalau kita sih berharap jangan pakai alumni-alumnian ya. Jangan sampai jadi alumni, enggak gampang jadi alumni. Enggak gampang jadi alumni. Masuk neraka, waduh, siapa yang kuat? Enggak ada yang kuat. Enggak ada yang kuat. Nanti kena lilin aja udah panasan, apalagi enggak bisa kita. Kalau maksiat pokoknya ingat-ingat deh. Menonton film Korea ingat-ingat, ini mata dibakar, aduh, nonton film Korea. Astagfirullah. Berhentilah. Enggak kuat kita ditusuk jarum di mata gara-gara nonton cewek Korea. Iya, putih sih putih, tapi istighfar apa? Banyak-banyak apa? Istighfar. Yang masalah kalau kita sudah sering terbiasa sehingga kita enggak merasa berdosa, jadi biasa aja. Sehingga pun untuk bilang istighfar aja udah enggak, karena sudah biasa. Kalau masih aduh dosa nih, itu masih mending. Ini kadang orang udah saking biasanya udah enggak merasa berdosa.